Salam jumpa. Dalam video pembelajaran lanjutan kali ini kita akan membahas tentang energi. Dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering mendengar kata energi, dan di video terdahulu telah kita pahami bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kemampuan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Di dalam ilmu fisika, energi tergolong atas dua jenis, yaitu yang pertama energi potensial yang disimbolkan dengan EP. Energi potensial didefinisikan sebagai energi yang tersimpan atau yang dimiliki benda karena posisi atau kedudukannya. Yang kedua adalah energi kinetik atau dituliskan dengan EK. Energi kinetik didefinisikan sebagai energi yang dimiliki benda karena kecepatannya. Terus penggabungan antara energi potensial dan energi kinetik disebut energi mekanik. Atau dengan kata lain, energi mekanik adalah penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Untuk itu, mari kita bahas. Perhatikan buah kelapa pada pohonnya seperti gambar ini. Di awal tadi kita sudah ketahui definisi energi potensial, bahwa energi potensial adalah energi yang dimiliki karena kedudukan atau posisinya. Maka itu perhatikan buah kelapa yang masih tergantung pada tangkainya, seperti ditunjukkan dengan anak panah merah. Karena jarak buah kelapa ke permukaan tanah setinggi pohon kelapa, maka dapat dirumuskan secara matematik bahwa energi potensial sama dengan M kali G kali H. H di sini menunjukkan tinggi pohon kelapa, di mana EP sendiri menunjukkan energi potensial, M menunjukkan massa benda, dan G percepatan gravitasi. Terus H sendiri seperti pernyataan tadi bahwa H menunjukkan ketinggian benda di atas permukaan tanah. Dalam ilustrasi ini, H menunjukkan ketinggian pohon kelapa. Sebagai contoh, mari kita lihat, jika satu buah kelapa bermasa 1 kg dan tinggi pohon kelapanya 10 meter serta percepatan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2, maka energi potensial yang dimiliki buah kelapa ketika masih tergantung pada tangkainya dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan EP sama dengan M kali G kali H. Sebelum kita hitung, kita identifikasi terlebih dahulu besaran-besaran yang sudah diketahui, di mana M sama dengan 1 kg, H atau tingginya 10 meter, dan G 10 meter per sekon pangkat 2, maka energi potensial dapat kita hitung dengan memasukkan besaran-besaran yang sudah diketahui dalam persamaan EP sama dengan M kali G kali H. Dan kita dapatkan energi potensial buah kelapa sebesar 100 Newton. Itu contoh berkaitan dengan energi potensial. Sekarang mari kita pindah ke energi kinetik. Di awal tadi sudah kita ketahui bahwa energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena kecepatannya. Untuk itu, secara matematik dapat dituliskan energi kinetik yang dimiliki oleh orang yang berlari dan kelinci yang berlari sebesar 1/2 kali massa kali kuadrat kecepatan. Sehingga
bagaimana dengan benda yang tidak bergerak atau benda yang diam? Karena benda yang diam, kecepatannya atau V sama dengan 0, sehingga dengan sendirinya energi kinetik benda tersebut sama dengan 0. Sebagai contoh, sebuah sepeda motor melaju dengan kecepatan 10 meter per sekon, seperti gambar ini. Berapakah energi kinetik sepeda motor tersebut jika massa sepeda motor serta pengendaranya sebesar 100 kg? Tentu yang pertama kita identifikasi dulu besaran-besaran yang sudah diketahui, di mana sudah ada V atau kecepatannya 10 meter per sekon, massa sepeda motor beserta pengendaranya 100 kg. Maka energi kinetik dapat dihitung dengan memasukkan besaran-besaran yang sudah diketahui ke persamaan EK sama 1/2 mV pangkat 2, sehingga didapat energi kinetik sepeda motor sebesar 5000 Joule. Mari kita pindah ke hukum kekekalan energi mekanik. Di awal tadi kita sudah ketahui bahwa energi mekanik merupakan penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Dan hukum kekekalan energi mekanik bunyinya sudah kita ketahui sebelum-sebelumnya waktu kita masih SD dan SMP, bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sehingga secara matematik energi mekanik dapat dituliskan sebagai EP tambah EK. Seperti ini penjumlahan. Nah, untuk lebih memahami, mari kita perhatikan kembali ilustrasi dalam gambar pohon kelapa tadi. Kembali kita fokuskan perhatian pada buah dari pohon kelapa ini untuk memahami energi mekanik. Nah, yang pertama, ketika buah kelapa masih tergantung pada tangkainya, energi potensial menjadi maksimum atau paling besar karena pengaruh kedudukan atau ketinggian buah kelapa terhadap permukaan tanah. Sedangkan energi kinetik sama dengan 0 karena buah kelapa ini belum bergerak atau kecepatannya sama dengan 0, masih 0, belum bergerak. Terus bagaimana ketika buah kelapa sudah bergerak atau sementara bergerak? Energi potensial mempunyai nilai dan energi kinetik juga mempunyai nilai. Karena apa? Karena buah kelapa belum menyentuh tanah. Artinya jarak ketinggian antara buah kelapa dengan tanah masih ada. Sedangkan untuk energi kinetik tentu mempunyai nilai juga karena kelapa masih bergerak. Terus yang ketiga, bagaimana ketika buah kelapa sudah menyentuh tanah? Otomatis ketinggian buah kelapa ketika menyentuh tanah sebesar 0. Itu mengakibatkan energi potensial sama dengan 0. Sedangkan kecepatan ketika menyentuh tanah maksimum atau paling besar, sehingga energi kinetiknya maksimum. Nah, ini bukti bahwa energi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ketika masih di puncak, energi potensial maksimum, energi kinetik 0. Sementara ketika sudah menyentuh tanah, maka terbalik.
energi potensial kembali menjadi 0, sedangkan energi kinetik menjadi maksimum. Sebagai contoh, hukum kekekalan energi mekanik, mari kita lihat kasus berikut ini. Jika massa buah kelapa 1 kg, tinggi pohon kelapa 10 meter, dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2, maka tentukan besar energi potensial dan energi kinetik buah kelapa saat berada di A. Tangkainya atau masih tergantung. Ini. Yang B, ketika buah kelapa berada 6 meter dari tangkainya, artinya buah kelapa sudah bergerak, sudah jatuh, dan jaraknya 6 meter dari tangkainya. Sedangkan yang C, sesaat akan menyentuh tanah. Ini titik A. Jarak titik A ke titik B kita sebut dengan H1. Kemudian ada titik B. Jarak antara titik A dan titik B disebut H1, dan jarak titik B ke titik C kita sebut H2. Nah, untuk menyelesaikan kasus di atas, kita identifikasi dahulu besaran-besaran yang sudah diketahui. Ketinggian pohon kelapa atau H yang berwarna biru 10 meter, massa buah kelapa yang jatuh 1 kg, dan percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon pangkat 2. Untuk kasus A, ketika buah kelapa masih tergantung pada tangkainya, artinya buah kelapa belum jatuh, maka energi potensial kita terapkan EP sama MGH, kita peroleh 100 Joule. Sedangkan untuk energi kinetik, karena buah kelapa belum bergerak sehingga kecepatannya 0, maka energi kinetiknya sama dengan 0. Untuk kasus B, ketika buah kelapa berada 6 meter dari tangkainya, sudah bergerak 6 meter dari tangkainya, berarti untuk energi potensial berdasarkan definisinya bahwa energi yang dimiliki karena kedudukan atau posisinya terhadap acuan. Nah, yang di sini yang menjadi acuan adalah permukaan tanah. Sehingga ketinggian tadi ketika buah kelapa bergerak turun ditunjukkan oleh H1, maka posisinya ada di sini, dan H yang kita gunakan untuk menghitung energi potensial jarak dari sini, dari titik B ke titik C, atau yang dituliskan H2. Oleh karena itu energi potensial sama dengan M kali G kali H2. H2 kita peroleh dari tinggi pohon kelapa atau H dikurangi H1, sehingga kita peroleh energi potensial sebesar 40 Joule. Sedangkan untuk energi kinetik, yang menjadi persoalan di sini adalah V. Berapakah kecepatan buah kelapa ketika sampai di titik ini? Nah, ketika sampai di titik ini, kita terapkan persamaan pada gerak jatuh bebas di waktu materi kali lalu, pada gerak lurus berubah beraturan, V sama dengan akar 2GH, maka
H yang kita gunakan adalah H1. Sehingga kita masukkan ke persamaan energi kinetik, maka kita dapat energi kinetik sebesar 60 Joule. Nah, dari kedua hasil ini dapat kita lihat bahwa penjumlahan energi potensial dan energi kinetik sama dengan 100 Joule. Sama juga dengan kasus A tadi. Energi potensial 100 Joule, energi kinetik 0. 100 tambah 0 sama dengan 100. Kita lihat lagi kasus C. Saat akan menyentuh tanah. Untuk energi potensial, karena ketinggian buah kelapa sudah sampai titik C, maka ketinggiannya sebesar 0. Maka energi potensial sama dengan 0. Sedangkan energi kinetik menjadi 100 Joule. Karena tinggi yang kita gunakan untuk menghitung energi kinetik adalah tinggi pohon kelapa. Yang berikut, penerapan energi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya hanya tuliskan beberapa, masih banyak lagi yang lain. Dan untuk kalimat contoh ini, silahkan pikirkan atau diskusikan di bagian apa atau bagian yang mana energi diterapkan untuk PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, timbangan energi digunakan di bagian yang mana. Dan juga apakah energi potensial atau energi kinetik yang diterapkan berdasarkan hasil pembelajaran Anda. Yang berikut, perputaran gasing. Apakah energi potensial atau energi kinetik yang diterapkan pada perputaran gasing? Benda jatuh dari ketinggian tertentu, bagaimana energi potensial dan energi kinetik? Dan yang terakhir, benda dilempar vertikal ke atas, bagaimana juga perbandingan antara energi potensial dan energi kinetik. Kalimat contoh ini silahkan pikirkan atau bisa diskusikan dengan teman-teman. Dan yang terakhir, ini ada 2 nomor soal yang harus Anda selesaikan. Sekian dan terima kasih.